Pertama, memang benar yang disampaikan Sus Dewi kalau suster itu harus memiliki rasa empati. Nah, selama menjadi seorang pengasuh anak, tantangan yang paling sulit menurut Sus Dewi apa? Karena ketika susternya atau pengasuh anak itu terlalu lembut, maka anak asuhnya akan berperilaku yang tidak manut atau tidak menurut. Luar biasa ya, Iya. obrolan kita ternyata seorang pengasuh anak itu tugasnya sangat banyak ya. Iya. Selain tadi menjaga. Halo teman-teman pengasuh, senang sekali hari ini saya dengan Mia bisa menemani lagi teman-teman dalam obrolan hangat. Hari ini topiknya sangat seru sekali teman-teman, yaitu topiknya tentang pengasuh profesional. Nah, hari ini saya juga ditemani oleh dua narasumber yang sangat luar biasa. Hari ini narasumber yang pertama adalah Sus Dewi. Sus Dewi ini adalah seorang pengasuh yang sudah berpengalaman dalam bidang pengasuhan dan bekerja di beberapa keluarga kurang lebih sekitar 10 tahun. Halo Sus Dewi, apa kabar? Halo Ibu, baik. Terima kasih sudah mengundang saya. Senang bisa bercerita di sini, Ibu. Baik, Sus Dewi, saya ingin tahu selama 10 tahun itu Sus Dewi menjaga anak usia berapa? Saya menjaga dari newborn, baru lahir, sampai balita, tapi umumnya seringnya balita ya, 1 tahun ke atas. Oke, jadi seringnya menjaga balita ya, seperti itu. Nah, Sus Dewi bisa diceritakan bagaimana kegiatan atau keseharian seorang pengasuh anak itu? Baik, kegiatan seorang pengasuh anak sangat beragam ya Ibu, tapi umumnya atau khususnya saya biasanya di pagi hari saya menyiapkan anak untuk pergi ke sekolah, kalau yang sudah sekolah, kemudian menemani kegiatan les biasanya, belajar, makan, bermain, dan sebagainya Ibu. Oh, luar biasa ya, ternyata kegiatan seorang pengasuh anak itu tugasnya bukan hanya menjaga anak saja ya, Betul, tetapi Ibu. harus menyiapkan mulai dari makanan, Iya. perlengkapan, lalu juga mengajak anak untuk bermain Iya. seperti itu ya, luar biasa. Nah, selama menjadi seorang pengasuh anak, tantangan yang paling sulit menurut Sus Dewi apa? Baik Ibu, tantangannya tentunya banyak sekali ya, tapi untuk saya sendiri biasanya saya menghadapi anak yang tantrum dan juga GTM. Iya. Anak yang tantrum dan GTM ya. Iya. Nah, itu bagaimana Sus Dewi menyiasati supaya anak jika anak sedang tantrum itu bagaimana menghadapinya, atau ketika anak sedang GTM itu bagaimana menghadapinya? Baik Ibu, untuk anak tantrum biasanya saya berikan waktu untuk menangis atau meluapkan emosinya. Kemudian saya tenangkan. Apabila anak sudah mulai tenang, saya tanyakan atau saya benarkan emosinya. Kemudian saya peluk, lalu saya hibur untuk menghilangkan rasa emosinya itu. Ya. Oke, berarti dengan pendekatan ya, Betul, dengan Ibu. pendekatan penuh kasih sayang supaya anak itu lebih tenang gitu, Iya. dan memberikan ruang pada anak untuk meluapkan emosinya seperti Betul, itu. iya, Ibu. Dan cara itu berhasil ya. Iya, Sus, sejauh ya? ini berhasil. Oke, kalau untuk menghadapi anak yang GTM seperti apa yang dilakukan oleh Sus Dewi? Biasanya saya kreasikan menunya, coba-coba menu baru, atau juga mencari suasana baru. Oke, Iya. luar biasa ya, seorang pengasuh anak itu tugasnya banyak ternyata. Iya, Ibu. Dan karena dengan tugas yang banyak itu berarti diperlukan profesionalisme. Nah, Betul. cerita tentang profesionalisme menurut Sus Dewi, pengasuh yang profesional itu seperti apa sih cirinya? Baik, menurut saya pengasuh yang profesional adalah pengasuh yang memiliki rasa empati, artinya bekerja dengan hati tentunya, tapi juga bisa menempatkan diri, artinya menyadari posisinya bahwa dia hanyalah seorang pekerja yang membantu orang tua mengasuh anaknya. Seperti itu ya. Iya, seperti Jadi kunci utama dari seorang pengasuh anak yang profesional menurut Sus Dewi adalah
harus memiliki rasa empati seperti Betul, itu dan iya. harus bisa menempatkan diri Iya, gitu. Ibu. Baik, luar biasa ya Sus ya. Nah, banyak juga pengalaman dari para pengasuh anak terkait dengan bagaimana mereka melakukan komunikasi yang positif dengan pengguna jasa. Nah, itu Iya. bagaimana Sus Dewi melakukan komunikasi yang positif dengan pengguna jasa atau orang tua dari anak yang Sus jaga? Iya. Saya selalu berusaha terbuka dalam bekerja, Ibu. Biasanya saya selalu menginformasikan tumbuh kembang anak atau apa yang terjadi pada anak di setiap harinya kepada orang tuanya. Oke, luar biasa ya. Jadi komunikasi itu diperlukan. Lalu Iya. bagaimana misalkan kalau ada kasus tertentu seperti anak susah makan, nah itu apakah itu dikomunikasikan juga atau tidak? Iya, betul Ibu, harus dikomunikasikan. Biasanya kita temukan solusi bersama, mungkin dengan mengkreasikan menunya atau mencari suasana baru atau apapun yang sekiranya bisa mengatasi masalah GTM itu. Biasanya kita berdiskusi begitu Ibu. Oke, diskusi dengan orang tua ya. Iya. Jadi Sus Dewi apabila mengalami kendala atau anak mengalami GTM, pertama yang dilakukan adalah berdiskusi dengan Betul. orang tuanya. Iya. Oke, luar biasa ya. Iya. Obrolan kita ternyata seorang pengasuh anak itu tugasnya sangat banyak ya. Iya. Selain tadi menjaga anak supaya tetap aman dan ternyata banyak tugas-tugas yang lain termasuk dengan pengasuhan seperti itu. Nah, yang terakhir saya ingin sharing juga dari Sus Dewi saat menjaga anak. Karena kan sekarang ini sudah era modern di mana Iya. setiap orang tidak bisa lepas dari yang namanya gadget atau Iya, Ibu. handphone ya kalau Betul. anak-anak. Nah, itu bagaimana tips dari Sus Dewi sebagai seorang pengasuh yang sudah berpengalaman untuk agar anak itu supaya tidak ketergantungan terhadap gadget. Nah, bagaimana tipsnya nih untuk teman-teman yang lain nanti mungkin teman-teman pengasuh anak yang masih baru. Nah, mungkin boleh tipsnya dari Sus Dewi. Iya. Baik Ibu, pengasuh anak tugas utamanya memang mengasuh tapi juga harus mendidik. Artinya kita harus pastikan anak tidak ketergantungan gadget. Biasanya saya terapkan memberikan jatah bermain gadget atau menonton pada anak hanya di hari weekend atau akhir pekan begitu Ibu. Iya. Oke. Di hari biasa saya ajak anak untuk bermain atau melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan supaya anak tidak terlalu bergantung pada gadget atau nonton itu. Oke, biasanya permainan apa tuh Sus yang anak-anak sukai? Iya. Mungkin main di taman, di playground gitu, atau di dalam rumah, mungkin dengan puzzle atau Lego atau apapun yang anak suka ya Ibu. Oke, jadi anak-anak itu dialihkan untuk kegiatan Betul. yang lebih positif Iya, seperti betul. bermain Iya. dan olahraga seperti Iya itu Ibu, ya. betul. Luar biasa Sus Dewi, terima kasih banyak loh sharingnya. Iya, terima kasih, Semoga Bu. nanti juga bermanfaat untuk teman-temannya. Iya. Mungkin ada pesan buat teman-teman pengasuh supaya bisa profesional seperti Sus Dewi. Iya, baik. Mungkin untuk teman-teman di luar sana, pertama-tama pastikan menjadi pengasuh anak harus bekerja dengan hati, kemudian pastikan pilihlah PT atau yayasan yang berkualitas seperti Permata Kasih Bunda. Baik, terima kasih Sus. Terima kasih Bu. Sampai jumpa lagi ya. Sampai jumpa, terima kasih Bu. Iya. Baik teman-teman pengasuh, narasumber kita yang kedua adalah seorang instruktur dari LPK Permata Kasih Bunda yang sudah berpengalaman dalam mendidik dan melatih calon pengasuh anak yang profesional, yaitu Miss Ayu. Halo Miss Ayu, apa kabar? Halo Ibu Mia, saya sehat. Ibu bagaimana? Alhamdulillah Miss. Terima kasih ya sudah mau sharing hari ini. Terima kasih juga untuk Bu Mia karena telah mengundang saya sebagai narasumber pada hari ini. Baik Miss Ayu, tadi saya sudah ngobrol dengan anak didiknya Miss Ayu, Sus Dewi, dan pengalaman beliau luar biasa ya. Iya, Dengan menjelaskan tugas-tugasnya ternyata tidak mudah gitu. Iya, betul, Nah, Ibu. tadi juga Sus Dewi bercerita bahwa saat bekerja dia memiliki tantangan yang sulit, di antaranya bagaimana dia menghadapi
anak asuhnya atau anak yang dijaganya itu saat tantrum, saat GTM. Nah, itu dari Miss Ayu nih sebagai instrukturnya, bagaimana cara menjawab kesulitan-kesulitan dari para anak didiknya. Baik Ibu, saya akan menjawab pertanyaan Ibu. Memang tantangan itu banyak sekali yang didapatkan pengasuh anak ketika sudah berada di rumah pengguna jasa. Yang sering muncul tantangan itu adalah mereka agak kurang bisa menyeimbangkan antara kasih sayang dan kedisiplinan. Karena ketika susternya atau pengasuh anak itu terlalu lembut, maka anak asuhnya akan berperilaku yang tidak manut atau tidak menurut. Kemudian ketika susternya terlalu tegas, maka anak asuh tersebut akan merasa tertekan. Nah, maka dari tim kami, tim instruktur dari LPK Permata Kasih Bunda selalu menginformasikan ke calon pekerja kami, yaitu untuk mengenali karakteristik dari anak tersebut. Kita dalami dulu, lakukan pendekatan dan adaptasi biar anak juga merasa pengasuhnya ini ada rasa kasih sayang gitu Ibu. Baik, luar biasa ya. Jadi kunci utama dari berbagai permasalahan yang dihadapi di lapangan ya oleh para pengasuh anak itu adalah dengan mengenali karakteristik anak ya. Dengan mengenali karakteristik anak, si pengasuh anak ini bisa mengetahui cara yang tepat seperti apa gitu ya betul. Untuk menghadapi berbagai permasalahan yang ada seperti itu betul, ya. Ibu. Oke, luar biasa ya Miss Ayu. Lalu tadi juga saya sharing tentang bagaimana pendapat Sus Dewi terkait dengan pengasuh yang profesional, dan Sus Dewi bilang harus yang punya empati. Nah, dari Miss Ayu sendiri sebagai instruktur, bagaimana sih prosesnya untuk menghasilkan para pengasuh yang profesional? Boleh diceritakan Miss? Ya, baik Ibu. Pertama, memang benar yang disampaikan Sus Dewi, kalau suster itu harus memiliki rasa empati. Tapi itu kan dari sikap. Nah, kalau untuk dari tim kami, jadi kita itu ada beberapa tahapan dalam perekrutan pekerja sampai kita salurkan ke pengguna jasa, sampai kita melahirkan tenaga kerja yang profesional. Itu yang pertama, saat mereka datang ke kami, lalu dilakukan oleh tim HRD perekrutan seperti analisa data, pembiodataan, foto, kemudian setelah pembiodataan lalu dilakukan medical check up Ibu. Jadi di tempat kita ada medical check up dan psikotes. Jadi untuk suster itu ada standarnya juga, karena dari hasil psikotes itu nanti ada kategori disarankan dan tidak disarankan. Setelah itu melalui medical check up dan psikotes ada kelas yang akan diajarkan oleh instruktur. Kemudian nanti kita akan melakukan kelas di mana kelas tersebut totalnya itu 200 jam pelajaran. Itu meliputi dari membandingkan bayi, memberikan susu formula, ASI perah, kemudian mencuci botol dan steril botol. Di sini kita ada 3 metode, yaitu metode manual, metode uap, dan metode sinar UV. Kemudian di kita juga kami juga mengajarkan bagaimana caranya bermain dengan anak sesuai tahap usia. Nah, habis itu setelah mengikuti jam pelajaran 200 jam, kemudian kita daftarkan ke LSK Pengasuh Anak atau Lembaga Sertifikasi Kompetensi Pengasuh Anak. Nanti mereka akan diujikan oleh tim penguji dari LSK tersebut. Ujiannya ada secara teori dan praktek Ibu. Kemudian jika dikatakan lulus berkompeten, maka mereka sudah layak untuk kami salurkan ke pengguna jasa. Jadi tahapannya begitu Ibu. Waduh, luar biasa ya. Tahapannya panjang sekali, mulai dari rekrutmen, ada tadi wawancara, terus bagaimana si calon peserta kursus ini harus dites secara kesehatan fisik dan mentalnya dengan tadi ada medical check up dan
tes psikologi juga ya, Iya, karena betul, berkaitan dengan pengasuhan. Setelah lolos baru mereka akan belajar selama 200 jam pelajaran dengan materi yang sangat lengkap, mulai dari bagaimana cara memandikan sampai dengan pengasuhan sesuai dengan tahapan usia. Oke, Miss Ayu, tadi juga kita bahas tentang komunikasi ya dengan Sus Dewi, bahwa dia selalu melakukan komunikasi yang positif. Nah, apakah komunikasi juga merupakan materi yang disampaikan dari LPK Permata Kasih Bunda ini? Baik Ibu, untuk komunikasi memang termasuk ke salah satu kurikulum ajar kami, karena kepada pengasuh anak juga kita informasikan segala sesuatunya dikomunikasikan. Sebelum mereka kami salurkan ke pengguna jasa, kami itu selalu menginformasikan juga ke pengguna jasa kalau misalnya tiap rumah itu beda aturan. Jadi untuk member kami atau pengasuh anak mengikuti aturan yang disampaikan oleh pengguna jasa. Terlebih untuk jadwal anak, terus jam main anak, kemudian pola asuh pengguna jasanya ingin seperti apa. Jadi pekerja itu mengikuti begitu, Ibu. Baik, berarti si pengasuh ini harus mengikuti aturan dari masing-masing pengguna jasa. Iya, itu ya. betul Ibu. Untuk untuk materi pengasuhan itu biasanya apa yang diberikan kegiatan pelatihannya? Apakah di sini juga disediakan peralatan untuk prakteknya? Baik Ibu, untuk di LPK Permata Kasih Bunda tersendiri itu kita memfasilitasi pekerja dengan peralatan yang memadai ya Bu ya. Kita mempunyai ruangan teori, kemudian ada ruangan untuk praktek juga yang dimana ada alat memandikan bayi, kemudian untuk pembuatan susu formula, kemudian alat untuk sterilisasi, kemudian ada lagi alat untuk proses ASI perah. Kemudian kita juga ada ruangan khusus untuk balita Ibu. Di ruangan tersebut kita sudah siapkan seperti buku cerita, puzzle, ada puzzle yang berbentuk matras dan ada juga balok-balok serta ada boneka-boneka Ibu. Kita sudah siapkan dan itu juga kita praktekkan langsung ke pekerjanya begitu Ibu. Wah, luar biasa ya, lengkap sekali berarti untuk fasilitas kursusnya di sini ya. Iya, betul. Baik, ini yang terakhir nih Miss Ayu. Tadi Sus Dewi bilang dia juga menjelaskan terkait dengan bagaimana cara dia memberikan tips untuk pengasuh lainnya atau pengasuh yang lain ketika anak itu tergantung dengan gadget, karena kan zaman sekarang sudah semua orang sudah familiar dengan gadget. Nah, iya, betul. itu tadi Sus Dewi memberikan tips bagaimana supaya anak itu tidak selalu menggunakan gadget dengan melakukan permainan di luar. Betul. Atau kegiatan olahraga. Apakah itu juga termasuk salah satu dari materi pembelajaran yang diberikan di LPK Permata Kasih Bunda ini? Iya. Baik Ibu, untuk masalah gadget ini memang dari tim instruktur kita menginformasikan ke pekerja, dari suster tersebut itu mengedukasi anak tentang berbahayanya penggunaan gadget. Nah, dan juga kita mencari solusi, tidak hanya bilang berbahaya tapi kita cari kesenangan di luar gadget itu, yaitu benar yang disampaikan Sus Dewi tadi, mengajak anak main di luar atau bermain dengan mainan yang tersedia di dalam rumah. Begitu Ibu. Oh, baik. Berarti memang sudah bagian dari kurikulum atau pembelajaran yang diberikan oleh LPK Permata Kasih Bunda, iya, ya, bahwa betul, menghindari gadget itu salah satu materinya. Baik Miss Ayu, luar biasa hari ini banyak hal yang kita dapat dari sharing hari ini. Terima kasih banyak Miss Ayu, semoga apa yang disampaikan oleh Miss Ayu dan Sus Dewi bisa bermanfaat untuk teman-teman pengasuh yang lainnya. Mungkin ada yang disampaikan dari Miss Ayu untuk teman-teman pengasuh di luar sana? Baik Ibu,
pesan saya semoga di luar sana makin banyak tenaga pekerja khususnya di bidang pengasuh anak yang bangga akan profesinya, dan semoga mereka mengikuti kemajuan yang terjadi di era sekarang ya Ibu ya, yaitu memilih dan memilah tempat yang akan menyalurkan mereka, begitu Ibu. Baik, jadi ada lagi nih, teman-teman pengasuh harus bangga dengan profesinya. Karena profesi pengasuh ini adalah profesi yang luar biasa dan betul. mulia ya. Iya, Oke. betul Ibu. Terima kasih Miss Ayu. Teman-teman pengasuh, demikian sharing kita hari ini dengan Miss Ayu dan Sus Dewi. Terima kasih sudah mendengarkan sharing kami. Tetaplah menjaga anak-anak dengan penuh cinta dan kasih sayang. Sampai jumpa. Sampai jumpa.